Hai Besti, apa kabar? Besti Indonesia Tanpa Stigma. Ya. Oke. Iya. Balik lagi di channel Balik lagi di channel Indonesia Tanpa Stigma. Saya Egot. Saya adalah pendukung sebaya di Rumah Cemara dan terima kasih loh Rumah Cemara udah ngajak saya ke sini. Tadi itu dia opening dari narasumber kita ya kan, Bin? Yoi. Dengan menyapa kalian besti-bestinya katanya. Tadi Egot udah, namanya Egot ya? Egot apa sih? Kalau aslinya Reza Permadi, cuman dipanggilnya Egot. Nama ininya ya? Ego tuh akrabnya. nama ininya kali. Nama artisnya? Iya. Nama malamnya. Kalau siangnya Reza, kalau malamnya Egot. Oke. Oke, Siap. Ya, Egot tadi udah mengatakan juga dia profesinya adalah apa sih, Bin? Pendukung Pendukung sebaya. sebaya. Pendukung Gua tuh suka sebaya. tukar pendukung, Sama, penjangkau, Pendamping. Ada nggak sih Sama nggak pendamping? pendamping? sama Sebenarnya pendukung? banyak juga yang bilang kalau pendukung sebaya itu pendamping, cuman kita lebih tepatnya jadi pendukung sebaya. Kalau misalkan pendamping berarti kita harus terus-terusan bareng sama kliennya sampai ke rumah, sampai kemana gitu kan. Oh, didampingin ya. Kita nggak sampai ke sana. Itu masih penan atau ya? Iya, masih gitu kan. Itu mah sama bapak bula itu mah biasanya. Sugar daddy. Tapi pernah disimpan gitu ya. Aduh, nggak jangan dibahas ya. Itu sabar. Jangan, Ya. nggak, jangan. Itu kan bukan Oh, kita juga kan gitu. Beda segmen itu mah. Jangan. Mending ini ya. Masyarakat tanpa stigma, balik lagi aja ya, tema yang akan kita obrolin hari ini tuh adalah ajakan terkait tes HIV. Ya sih, ya nggak sih, Ben? Iya. Nah, tes HIV ini tuh kenapa sih kita perlu tes HIV gitu ya? Nanyain, my God. Kalau menurut aku pribadi sih, kenapa kita harus tes HIV? Sebentar. Sebelumnya kita ini dulu ya. Apa namanya? Tes HIV. HIV itu apa sih? Oh, HIV atau HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, di mana virus tersebut menyerang kekebalan tubuh gitu. Kekebalan tubuh. Iya. Terus AIDS-nya itu apa? Kalau AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Biasanya itu kalau misalkan si HIV-nya itu udah ke fase bukan fase sih, lebih ke apa sih namanya teh, ada ke satu, kedua, ketiga teh Fase. bukan fase, Apa nih? dong? Tingkatan. stadium. Nah, kalau misalkan penyakit stadium ya. stadium Oke. berikutnya biasanya ke apa, AIDS gitu. Ah. Kalau biasanya AIDS tuh kalau misalkan udah yang kering, yang kurus kelihatan banget gitu ya. gitu. Yang Itu kayaknya imunnya udah hancur banget oleh si virus HIV tadi ya. Nah, itu mungkin masyarakat yang udah setia dengan Rumah Cemara nggak asing lah ya, asing untuk dengan itu. istilah-istilah Tapi gitu. tadi kita coba jelasin, Mang Egot terutama coba jelasin untuk pemirsa yang mungkin baru ya Iya. di kanal itu. Tapi setahu aku tuh kalau HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya, gejala-gejalanya gitu Gejala, ya. Nah, tuh jadi bener tuh ya. Iya. Wah. Pokoknya virusnya udah menggerogoti parah banget si imunnya. Imunnya kan yang diserang HIV nih, terus udah parah banget segala macam penyakit masuk. Nah, itulah yang dinamakan AIDS, ya kan? Oke, nah. Dan kita juga tahu ya bahwa virus ini tuh udah ada di dunia ini Iya. 50 tahun lebih kah? Jadi tahun Atau 80-an kalau nggak salah 80-an ya. ya? 82. Lebih 82 ya? kayaknya. Iya, 50 tahun ya. 80. kalau misalkan tentang itu mah kita harus 50 baca ya? lagi sejarahnya mungkin. Iya, ya. itu sejarahnya lah ya. Masyarakat dunia komitmen untuk itu tuh baru 2013 ya kalau nggak salah ya. Iya, kurang lebih. Yang perjanjian PBB keluar itu kan untuk sama-sama menanggulangi HIV. Nah, di situ juga ada cita-cita apa sih yang sering disebut 1990? Itu Iya, apa tuh? 1990. Aku agak lupa lagi sebenarnya. Apa sih 1990 itu gitu. Ayo, nggak lulus ujian nih. Oke. Perlu apa kita cari di sini? Perlu cari nggak? Boleh. Tapi seingat aku sih 1990 itu 90 pertamanya itu Odha tahu statusnya. Iya. Kalau nggak salah ya. Coba sambil cari, Pin. Iya. Lalu 90% orang tes HIV, 90% yang tes HIV tahu statusnya, 90% orang yang ternyata positif HIV
apa namanya, mengkonsumsi atau terapi ARV ya, kalau nggak salah kan ya, benar kan ya? Dan cita-cita 1990 itu tercapai itu masyarakat dunia ya pengennya tuh 2020 atau 2030 ya? 2030 mungkin. 30 ya. Berarti ini 2022 berapa 88 tahunan lagi ya. Dan perkembangannya sekarang udah sampai berapa sih? Berapa persen? Sekarang tuh kalau misalkan kita lihat di lapangan sih kayak orang-orang yang tes HIV gitu. Ke orang-orang lebih aware sebenarnya, cuman tingkat yang positifnya makin banyak juga sebenarnya. Oh, makin banyak ketahuan bahwa ada yang positif. Iya. Karena kebanyakan pemahaman di beberapa orang sih masih stigma ketika pakai kondom gitu. Bahkan ketika aku dulu jadi petugas penjangkau, banyak ada pasien yang bukan pasien, lebih ke dampingan gitu. Ketika kita menyampaikan informasi tentang HIV, kalau aku triknya dulu tuh nyarinya di aplikasi-aplikasi, kalau kata anak-anak sekarang kitab kuning lah gitu ya. Aplikasi apa tuh? Aplikasi dating app lah. Dan mungkin kalau aku dari awalnya emang coba pendekatan dulu, ngobrol-ngobrol, terus kita ajak ketemu. Nah dia emang maksa untuk ketemu di kosan. Ya dia kalau aku emang niatnya untuk coba diedukasi dulu tentang HIV, terus aku ajak untuk kelayanan untuk VCT gitu. Kalau dia mungkin pemahamannya lain gitu. Ya. Maksudnya lain gitu ya. Pengennya mungkin fun mungkin ya. Kalau misalkan kata anak-anak sekarang mah pas udah ketemu, udah diedukasi ini itu, ternyata pas udah di oke, Cina aku mau tes HIV. Kan salah satu syarat kita menjangkau juga kita harus kasih apa sih kayak kondom atau pelicin juga. Nah, aku coba tawarin karena AA sering melakukan aktivitas seksual yang beresiko, lebih baik pakai kondom. Ini kondomnya kata-kata. Dia bawa, terus dia langsung lemparin ke muka aku. Ngapain katanya? Terus dari tadi aku ngecoblak gitu kan, istilah Jawa ngomong dari awal dari A sampai Z gitu nggak didengerin kayaknya. HIV ya. Kalau HIV itu cara preventifnya ya harus pakai kondom, terus pelicin. Untuk yang ingin berhubungan seks. Itu tuh udah dari A sampai Z sampai kering ini tuh ngomong. Itu tuh dia merhatiin cuman ya agak-agak gimana gitu. Dia mungkin pengen cepet-cepet aja kali ini iya, gitu kan, udah pengen aja nih. Gitu kan. Iya gitu. Aku udah feeling cuman udah ini pekerjaan aku kalau dulu ya. Sekarang udah jadi pendukung sebaya beda lagi gitu. Cuman kalau dulu ya gitu di lapangan. Nah, itu juga bagian tadi ada pendamping. Ada pendamping, penjangkau dan pendukung sebaya. Nah, iya. itu adalah kerja-kerja di mana salah satu kerja untuk komitmen masyarakat dunia menanggulangi HIV ya. Salah satunya dan Nah, balik lagi ke topik kita nih, Mang Egot. Kenapa sih orang-orang tadi tuh Mang Egot sampai nyari-nyari nih siapa nih yang ingin tes HIV? Itu tuh kenapa sih kita harus tes HIV? Ya tentunya untuk program yang 90 tadi kan, untuk ngejar Triple 90 tadi kan. Udah ketemu tadi nih kan. Selain itu kan itu untuk sebenarnya efeknya itu apa sih bagi masyarakat gitu? Yang pertama ya pasti kitanya tahu status kita gitu. Kalau misalkan kita tahu statusnya negatif, berarti kita kedepannya bisa berarti kedepannya kita harus lebih safety gitu ketika melakukan. Bukan kita negatif ya suka-suka aja nggak ya kan? Gitu, walaupun ada ya gitu. Cuman ya ketika seorang tahu dia negatif, kita juga kasih konseling sebelum dan sesudah gitu. Kalau misalkan negatif berarti 3 bulan kemudian harus dites lagi. Apakah hanya aktivitas seksual saja yang harus? Enggak sih, karena si virus HIV itu nggak hanya menular lewat cairan vagina, cairan penis, ada juga lewat air susu ibu juga, terus pemakaian jarum suntik yang bergantian gitu. Darah berarti ya? Darah intinya. Mesti darah. Nah, itu tadi tadi menjangkau itu untuk mencapai target 1990 tadi, terus HIV ini menularkan dari tadi media-media tadi ya, bagus seks, dari air susu, dari cairan vagina, cairan penis, darah. Dan ada juga dulu beberapa kasus di mana
seseorang yang menerima transfusi darah kena gitu HIV. Cuman sekarang karena ketika seseorang mau transfusi darah atau misalkan donor darah, di screeningnya lebih ketat lagi gitu biasanya. Jadi lebih kecil kemungkinannya walaupun ada. Gitu. Tapi kalau dari air liur, ya air liur nggak bakalan. Kalau misalkan kita kissing atau ciuman sampai berdarah banyak banget gitu ya, mungkin bisa aja. Itu kan gitu. karena darahnya tapi bukan karena air liurnya. liurnya. Karena si virusnya itu menyebarnya kan harus cukup gitu, dan harus si virusnya harus selamat, karena kalau misalkan di luar dari pada tubuh tersebut si virusnya minum lu minum nggak? Minum? ada di sana ya. Iya kita bisa diain minum lagi anjir. Jadi tadi si virusnya tuh kalau misalkan di luar dari tubuh biasanya beberapa detik pasti meninggal gitu, mati lah gitu, karena lemah banget. Dan harus ada jalur masuknya juga. Iya, jalur masuknya harus ada, terus si virusnya harus cukup, dan si virusnya harus bertahan gitu. Oke. Soalnya emang penegasan aja sih buat teman-teman yang nonton di sini gitu kan. Kalau HIV itu sebenarnya nggak segampang itu nularnya, karena kan banyak orang, ya mungkin masih ada orang yang punya pikiran kalau misalnya kita satu sesendok gitu sama orang yang penyintas HIV itu bisa tertular gitu. Padahal kan nggak segampang itu gitu kan. Gitu, asal tidak ada hubungan seksual atau transfusi darah dan yang lain-lain gitu, maksudku itu gitu. Jadi jangan fobi-fobi banget lah gitu kan, dikit gitu, mikir gitu kan. Gitu. Iya bener sih, jadi harus udah mikirnya ya Vin. Iyalah anjing. Termasuk juga dulu. Banyak yang ini Vin, dengar juga masyarakat yang, maaf ya tadi karena diketahui bahwa HIV ini tertular dari penggunaan jarum suntik karena darahnya tadi yang bergantian. Lalu dari air liur, air susu ibu. Air liur mah enggak. Air liur maaf. Air vagina, cairan vagina, air susu ibu, lalu hubungan seks lah itu kan dari vagina tadi ya. Nah, seringkali orang menganggap yang HIV ini orang-orang yang nakal lah dan segala macam ya. Akhirnya kita nggak perlu nih tes HIV. Menurut Mang Egot gimana? Itu salah sebenarnya gitu, karena ketika di lapangan juga kalau kita sudah berhubungan, misalkan kita udah punya pasangan misalkan, oke, kitanya kayak namanya tuh faithful atau misalkan setia gitu sama pasangan kita. Kalau pasangan kita kan belum tahu. Iya. Kita nggak tahu kalau pasangan kita di sana jajan atau gimana gitu, atau misalkan pakai jarum suntik. Kalau misalkan dianya nggak aware gitu, bisa aja si istri atau misalkan kalau misalkan di hubungan gay itu misalkan bottomnya gitu gampang tertular karena mereka receiving gitu. Karena harus ada si virus itu kan harus bertahan gitu ketika mereka melakukan hubungan seksual. Dan apalagi kalau misalkan ibu-ibu gitu kan, mereka lebih riskan gitu. Si bapaknya mungkin jajan-jajan gitu. Jadi yang tahu, si ibunya yang kena jadinya. Gue banyak tuh denger cerita-cerita kayak gitu. Jadi kayak ibu rumah tangganya yang kena dampaknya gitu, padahal dia di rumah gitu kan, maksudnya dia berhubungan seksnya dengan suaminya aja gitu. Taunya suaminya tukang jajan. Gitu. Anjir. Kan kasihan ya. Iya. Apalagi kalau misalkan merekanya udah positif misalkan suami istri ini, kemudian mereka melahirkan dan anaknya juga positif, itu lebih kasihan banget gitu. Anak kecil gitu harus minum ARV yang notabene obat keras gitu. Kasihan kalau misalkan anak-anak. Tapi kalau lebih jauhnya aku belum begitu tahu ya, karena lebih teman-teman IP yang lebih tahu gimana caranya mendampingi anak-anak yang dengan HIV gitu. Aku lebih fokusnya yang kalau misalkan ada yang anak-anak, gimana ya, takut nangis duluan gitu, saking karunya gitu, nggak tega. Aku lebih kalau ada pendamping sebaya juga yang kebetulan
ibu-ibu gitu, Teh Cici ini pingin sama Teh Cici coba gitu. Jadi kita coba kasih dukungan psikososialnya lewat ibunya juga, kalau anaknya pelan-pelan gitu paling. Oke. Nah itu dia makanya penting ajakan tes HIV ini ya, karena kita nggak tahu nih HIV ini meskipun tadi jalur penularannya udah jelas, tapi kan kita nggak tahu nih siapa yang kemudian tidak safety dalam berkegiatan gitu ya, tidak menjaga kesehatannya kah, atau apalah tadi yang kalau seks nggak pakai kondom dan segala macam ya. Lalu misalkan nih kita orang awam pengen tes HIV dan hasilnya positif itu gimana sih? Nanti biasanya kita akan konseling dulu. Coba dikonseling lagi, walaupun kita udah tes itu, kita dikonseling dulu apa faktor risikonya gitu. Misalkan aku pengen tes, terus risikonya apa? Apakah aku pernah berhubungan dengan waria, atau misalkan pernah berhubungan dengan pekerja seks gitu, wanita pekerja seks, atau misalkan kita pernah berhubungan dengan sesama jenis. Nanti di screening dulu faktor resikonya, terus kita konseling sebetulnya keperluan kliennya gitu. Nanti kalau misalkan positif, kita akan coba konseling dikit-dikit dan coba walaupun kamu positif, sebenarnya ada obat, tapi obat ARV ini bukan berarti membunuh virusnya. Simple sih pertanyaan gua. Kan lu kan udah berpengalaman nih ya, berapa tahun nih kan menjadi penjangkau atau dan menjadi pendamping kan gitu. Menurut lu golongan orang-orang apa aja sih yang harusnya tes HIV? Prioritaskan yang diprioritaskan biasanya mah pengguna jarum suntik atau LSL, lelaki seks dengan lelaki maaf. Terus ibu hamil dan orang-orang yang beresiko gitu. Beresiko tuh yang beresiko dalam artian ketika waria juga, teman-teman waria gitu. Jadi yang melakukan hubungan seks beresiko juga intinya gitu. Intinya orang-orang yang pernah melakukan hubungan seks lah. Gitu. Terus pernah jarum suntik juga gitu. Karena tapi kalau untuk hubungan seks semua orang juga hubungan seks kayaknya. Iya. Nah, makanya harusnya semua orang kan? Semua orang. Semua orang yang pernah berhubungan seks gitu kan. Dan itu juga sebenarnya bukan apa ya? Membongkar aib ya. Kan kalau seks di kita kan kayak tabu gitu ya. Meskipun belum menikah gitu ya. Tapi kan itu bukan sebuah aib yang harus ini kan. Ketika kita tes juga terjamin privasi kita kan, nama-nama kayak gitu ya. Bisa dijelaskan nggak sih alur-alur pas kita tes gitu? Ya kalau misalkan ketika kita tes, kalau misalkan kita nggak tahu ada petugas lapangan, biasanya orang tersebut merasa beresiko, terus langsung ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit biasanya. Dan di screening dulu apakah orang tersebut beresiko, dan disarankan untuk tes HIV atau VCT, voluntarily counseling test gitu. Karena tes tersebut harus voluntarily atau misalkan sukarela gitu, nggak bisa dipaksa. Iya makanya bahasanya ajakan ya, kita mengajak gitu. Oh itu di puskesmas, semua puskesmas bisa nggak sih? Semua puskesmas bisa. Paling nanti ditanya dulu sih apakah di sini bisa VCT atau enggak, biasanya gitu. Oh, puskesmas tertentu gitu ya bisa. VCT ya bahasanya. VCT voluntary. VCT HIV tuh enggak. Dok, saya mau itu ke kasir dulu atau kita cari tanya aja ya ke bagian umumnya ya. Biasanya ketika ke dokter umum ngobrol dulu, misalkan mau tes HIV misalkan gitu. Biasanya langsung nanti dibikin rujukan untuk tes, baru tes HIV gitu. Tapi sekarang sebenarnya ada juga petugas lapangan. Jadi nanti ketika mau tes itu lebih gampang gitu, karena petugas lapangan biasanya lebih dekat dengan petugas layanannya gitu. Jadi ntar mau kemananya nanti dijelasin alurnya kemana gitu, didampingi. Kalau
kalau untuk tesnya metodenya kayak gimana sih gitu? Apakah kayak COVID yang dicolok-colok gitu Ya, enggak. Kan ada kan gitu kan, colok-colok hidung gitu kan, anjir, sakit gitu kan. Masa gua tes HIV juga gitu, maksudnya tes fisik itu juga kayak gitu kan. Kalau misalkan sekarang sih dulu sih lebih banyaknya diambil dari sampel darah gitu. Yang paling umum biasanya rapidnya. Rapid biasanya kita ambil sedikit darah dari sini, terus ditetesin ke kayak tempat untuk kaca tesnya. gitu ya? Iya. Ke kayak apa ya? Tes golongan darah gitu dulu gitulah ya. Jadi ditambahin reagen misalkan. Nanti dalam beberapa menit ada hasilnya, misalkan ada garis 1 atau garis 2, atau ada juga yang diambil sampel darah dari langsung dari sini diambil gitu. Biasanya metode ELISA sih. Cuman sekarang juga ada yang lebih baru. Jadi namanya tuh OFT gitu, oral quick kalau nggak salah. Jadi oral. Gini dong. Jadi dari cairan. Apa ya kalau bahasa kasarnya jigong. Jigong anjir. Baru denger lagi gue anjing jigong. Dari sana sebenarnya ada gitu. Ada tesnya. Biasanya kalau misalkan untuk tes tersebut bisa kita lakukan sendiri karena ada apa sih? Instrukturnya gimana caranya. Ada tuh alat-alat tes. Alatnya ada. Sendiri tuh. Nanti bisa hubungi ke petugas lapangannya kalau misalkan mau. Tetap hasilnya harus kita storein ya sebagai kontribusi kita untuk menanggulangi HIV. Yang paling penting kali ya. Berapa sih biaya tes HIV, Man? Kalau misalkan untuk tes HIV di puskesmas biasanya cukup hanya 3.000 sih. 3.000 rupiah? Ya, kalau di puskesmas gitu. Murah lah. Nggak kayak COVID anjir, 250.000, 90.000 paling murah. Edan 3.000 coy. Di apa? Budak gitu kalau misalkan di puskesmas tinggal kitanya yang mau. Dan kalau misalkan di rumah sakit biasanya dari 45 kalau nggak salah ya. 45 ke atas deh. Rumah sakit sih ya. Iya, di rumah sakit. Dan kalau misalkan tingkat keakuratannya antara tes rapid atau ELISA semuanya sama sih. Sama ya. Sama tuh gimana? Sama apa sih tingkat keakuratannya gitu. Pasti akurat kah apa? Iya. Oh, pasti akurat. Oh, berarti nggak kayak tes COVID ya. Kalau COVID itu udah colok-colok berapa kali, ada yang positif, negatif, udah duit gua habis. Kan? Dikerjain lu mah anjir. Dikerjain kan mahal juga tes COVID ya. Anjing, gua keluar cepet gitu kan. Anjing colok-colok hidung gua sakit. Bersin-bersin aja. Iya. Oh, jadi ini lebih akurat dari tes COVID berarti ya. Iya. Kalau misalkan selama kita melakukan hubungan beresiko dan kita merasa pernah melakukan hubungan beresiko, misalkan aku pernah melakukan sexual intercourse sama pacar aku misalkan atau sama partner aku, sama sugar daddy aku misalnya sugar baby gitu kan, sugar daddy dan tidak memakai kondom dan teman lu harus ketawa-ketawa dari belakang aja. Sorry. Disarankan untuk 3 bulan sekali gitu. Takutnya itu lagi di masa jendela dan si virusnya belum terdeteksi, jadi sekitar 3 bulan sekali harus dites gitu. Tapi kita orang awam bisa nggak sih nyetok tes ini? Tes kitnya. Iya, bisa nggak sih? Kalau misalkan orang awam sih lebih ke AFT biasanya. Cuman kita lebih harus ke petugas lapangan biasanya. Dan disaranin sih kalau misalkan tes tersebut harus dilakukan sama petugas lab atau orang-orang yang berpengalaman gitu. Orang lapangan mah ini orang awam mah bekalnya bukan tes kit. Apa? Kondom, steril. Iya sih, cuman kan lu tes sendiri, terus berikutnya menjaga kesehatan lu pakai kondom steril. Cuma menurut gua dari omongan si Egot itu, selama kita melakukan hubungan seks dengan siapapun itu ya, itu pasti akan berisiko. Bener nggak? Iya, bener kan? Iya kan? Gitu. Dan hubungan seks itu kan hal yang biologis banget ya gitu. Iya kan, maksudnya kebutuhan gitu kan, sama kayak lu kencing sama kayak lu boker. Iya enggak sih? Kalau ditahan ya itu bakal kemana-mana sakitnya kan. Makanya daripada beresiko, jadi walaupun tes gitu ya. Walaupun kita ada seorang yang monogami gitu kan, seorang yang setia, tapi tetap aja kan. Gitu, bisa kan. jadi. Karena banyak kasusnya juga gitu. Yang dimana suami tukang jajan, istrinya malah yang kena. Itu kan kasihan anjir. Itu rencananya gue pengen
pengen nyetok gitu kalau bisa. Jadi abis hubungan gitu kan. Langsung tes ya. Langsung tes lah anjir. Tes aman gitu. Keluarga gitu ya. Sebenarnya bisa lebih baik langsung ke puskesmas atau rumah 3.000 sakit ini gitu. sih ya. Tinggal kitanya tinggal datang aja. 3.000 ini lu colok ambil darah sampai habis darah lu. Selain kita dapat konseling, terus tes juga gitu. Kita tahu status, kita juga bisa lebih aware gitu kalau misalkan kedepannya mau melakukan hubungan seks. Oke, aku harus pakai kondom nih dan pelicin nih gitu, biar nggak menularkan atau tertular gitu. Terus kita juga selain daripada itu bisa juga kita dapat kayak kondom dan pelicin juga gratis biasanya ketika udah melakukan tes PCT. Kayak bentuk antisipasi aja nih. Di puskesmas tuh berarti. Di puskesmas. Kayaknya waktu itu gue pernah loh waktu itu tes terus beresnya dikasih kondom nggak? Iya. Bakal nggak buat nanti sama bini? Enggak katanya. Gue bilang enggak usah. Ya, buat yang lain aja. Siapa tahu ada yang nggak pengen beli kan? Nggak, gue akan beli. Maksudnya lebih baik beli pakai langsung. Takutnya ada yang lebih memerlukannya. Karena dikasih, iya kan? Bukan ngeles nih anjir. Bisa. Masuk. Oke. Terakhir kali ya, Pin. Ya. Mang Egot, sebagai bentuk ajakan yang serius nih untuk menanggulangi HIV, coba ajak masyarakat untuk menanggulangi HIV. Di sana. Ajak. Dua kamera. Hai, sini guys. Jadi untuk teman-teman yang mau tes HIV atau tes PCT, jangan takut gitu. Kalau misalkan untuk tes PCT tersebut, kalau untuk bukan data ya, untuk privacy pasti aman karena setiap petugas atau petugas lapangan atau petugas layanan pasti disarankan untuk selalu keep data atau privacy orang yang pengen tes HIV gitu. Dan udah harganya terjangkau banget 3.000 gitu loh, tinggal datang gitu kan, tinggal kitanya mau. Dan kita juga kalau misalkan kedepannya kita punya partner atau misalkan punya istri, punya anak, kita bisa setidaknya preventif lah gitu sama pasangan kita. Jadi kan lagi ada merahnya nggak? Bisa sehat gitulah istilah nama. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, sepakat. Dalam. Ya, gitu aja kali ya, Pin. Tadi udah diajak langsung nih sama Ece Egot. Makasih banyak lo udah mau datang ke sini jauh-jauh. Dia lagi dinas di mana sih kalau RSUD sama Puskesmas Cibiru. Nah, ntar kalau mau misalkan PCT-nya pengen ke Mang Egot langsung nih, mau ke Ece Egot langsung, datengin aja ke sana. Atau ditelepon aja ya, boleh nggak disamperin? Di WA aja. Ntar lah ya. Tapi tetap harus disamperin dulu. Saya nggak mau ngasih WA di deskripsi ya. Iyalah. Bahaya, coy. Oke. Terima kasih ya Mang Egot untuk tadi masalah istilah penjangkau sama pendukung sebaya. Kita akan bahas sama temennya ya yang udah hadir ya, namanya Arul. Oke. Terima kasih sekali lagi Mang Egot sudah datang. Sampai jumpa untuk pemirsa. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go.